Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Kuswandi, kelas 06 SMGE 041. Di sini saya akan mempresentasikan judulnya Peran Usaha Kecil dan Menengah atau UKM serta Usaha dalam Pembangunan Ekonomi. Langsung saja ya. Definisi UKM sendiri yaitu adalah usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan. Ciri-ciri UKM di Indonesia sendiri yaitu adalah yang pertama, manajemen berdiri sendiri, yang kedua, modal disediakan oleh seorang pemilik, yang ketiga, daerah operasinya umumnya lokal. Yang keempat, ukuran perusahaan yang kecil. Bagian-bagian dalam UKM, yaitu yang pertama, livelihood activities, yaitu adalah UKM yang masuk kategori ini pada umumnya bertujuan mencari kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Para pelaku berkelompok ini tidak memiliki jiwa entrepreneurship atau kelompok ini disebut sebagai sektor informal. Di Indonesia jumlah UKM kategori ini adalah yang terbesar. Yang kedua, mikro entrepreneurship, yaitu adalah UKM ini lebih bersifat artisan atau pengrajin dan tidak bersifat entrepreneurship atau kewirausahaan. Jumlah ekonomi UKM ini di Indonesia juga relatif besar. Yang ketiga, small dynamic enterprises, yaitu adalah UKM ini yang sering memiliki jiwa entrepreneurship. Banyak pengusaha skala menengah dan besar yang tadinya berasal dari kategori ini, kalau dibina dengan baik, maka sebagian dari UKM kategori ini akan masuk ke kategori 4. Jumlah kelompok UKM ini jauh lebih kecil dari jumlah UKM yang masuk kategori 1 dan 2. Kelompok UKM ini sudah bisa menerima pekerjaan subkontak dan ekspor. Yang keempat, fast moving enterprises, yaitu adalah UKM tulen yang memiliki jiwa entrepreneurship yang sejati. Dari kelompok ini kemudian akan muncul usaha skala menengah dan besar. Kelompok ini jumlahnya juga lebih sedikit dari UKM kategori 1 dan 2. Alasan-alasan UKM bisa bertahan dan cenderung meningkat pada masa krisis. Yang pertama, sebagian besar UKM memproduksi barang konsumen dan jasa-jasa elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh. Yang kedua, sebagian UKM tidak mendapatkan modal dari bank. Yang ketiga, UKM mempunyai modal yang terbatas dan pasar yang bersaing. Usaha kecil dan menengah UKM kebal terhadap krisis. Kenapa seperti itu? Karena usaha kecil dan menengah atau UKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Karena dengan UKM ini, pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. Sektor UKM telah dipromosikan dan dijadikan sebagai agenda utama pembangunan ekonomi Indonesia. Sektor UKM telah terbukti tangguh ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998. Hanya sektor UKM yang bertahan dan kolapsnya ekonomi. Sementara sektor yang lebih besar justru tumbang oleh krisis. UKM terbukti tahan terhadap krisis dan mampu survivor karena pertama, tidak memiliki utang luar negeri. Kedua, tidak banyak utang ke perbankan karena mereka dianggap unbankable. Yang ketiga, menggunakan input lokal. Usaha kecil dan menengah UKM dalam pertumbuhan ekonomi dan kesempatan persaingan kerja. Peran UKM terlihat cukup jelas pasca krisis ekonomi yang dapat dilihat dari besaran pertambahan nilai PDB yang relatif netral dan
intervensi pemerintah dalam pengembangan sektor-sektor perekonomian karena kemampuan pemerintah yang relatif terbatas. Sektor yang menunjukkan pertambahan PDB terbesar berasal dari industri kecil, kemudian diikuti industri menengah dan besar. Permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil menengah atau UKM yaitu adalah yang pertama, kurangnya pemodalan dan akses pembiayaan permodalan. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia atau SDM-nya sendiri karena kurang ya. Yang ketiga, lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar usaha kecil. Yang keempat, mentalitas usaha UKM. Peran usaha kecil dan menengah UKM dalam penciptaan devisa negara. Berdasarkan distribusi pendapatan ekspor menurut skala usaha, sektor penggerak ekspor terbesar secara total adalah industri pengolahan dan penyumbang ekspor terkecil adalah sektor pertanian, peternakan, perhutanan, dan perikanan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.